Dan setiap karakter menghadapi masalahnya dengan cara yang beda-beda. Shizuka digambarinnya karakter yang muram dan jarang tersenyum. Dia cuma bisa nahan semua masalah yang dia terima. Dan bahkan di chapter 1 dia sampai bunuh diri. Cerita dimulai dari Shizuka yang baru aja nemuin alien. Tujuan alien itu ke bumi untuk menyebarin kebahagiaan. Shizuka memberikan alien itu makan dan alien itu dinamai Takopi sama Shizuka. Takopi mau ngebalas kebaikan Shizuka dengan memberikan alat-alatnya, tapi Shizuka nolak karena dia mikir kehidupannya nggak bakal berubah mau pakai alat apapun. Besoknya Shizuka lagi ngumpat dari teman-teman sekelasnya karena dia sering dibully. Setelah itu Takopi pun mengeluarkan alatnya yang lain, yaitu kamera kebahagiaan. Habis Takopi moto dia mau jelasin fungsinya, tapi Shizuka udah mau pergi karena dia harus beli alat tulisnya yang dihilangkan. Takopi pun bertekad untuk membuat Shizuka bahagia. Suatu hari Takopi diajak ke rumahnya Shizuka. Dia ketemu sama anjingnya Shizuka, namanya Cepi. Di rumah Shizuka cuma berdua Cepi doang, karena ibunya jarang di rumah dan ayahnya udah pergi ninggalin mereka. Malamnya Takopi pun berjanji dia akan membuat Shizuka tersenyum. Besoknya Shizuka terlihat kotor. Dia bilang dia habis berantem sama temannya. Takopi pun memberikan alatnya yang lain, yaitu pita kebahagiaan. Kalau kedua orang ikat pita itu ke kelingking, maka kedua orang itu akan berbaikan. Dan pita itu pun juga bisa memanjang tanpa batas. Shizuka pun mau meminjam alat itu, lalu dia pulang. Beberapa waktu kemudian, Takopi yang khawatir pun langsung datang ke rumahnya Shizuka. Dan di situ pitanya tadi dibuat gantung diri sama Shizuka. Shizuka udah mati. Takopi balik lagi ke tempat persembunyiannya dan dia ngeluarin kameranya. Ternyata foto yang dihasilkan dari kamera itu bisa ngebuat waktu ngulang lagi ke masa foto itu diambil. Waktu pun terulang kembali. Di situ Takopi ngerasa kalau dia harus lebih dekat sama Shizuka. Takopi pun minta ikut ke sekolah bareng sama Shizuka. Nah, itu chapter 1 dari manga Takopi's Original Sin, atau kalau dalam judul aslinya, Takopi no Genzai. Kedepannya kita akan ngeliat drama kehidupan dari 4 karakternya, Shizuka, Marina, Azuma, dan tentu aja Takopi. Kedepannya ini akan jadi cerita drama yang ada bumbu sci-fi-nya. Komik ini udah terbit dari 2021, dan tahun kemarin komik ini udah tamat. Totalnya ada 2 volume. Di Indonesia juga udah ada kedua volume itu. Jadi yang versi bahasa Indonesianya udah tamat juga. Pas gue buat video ini, pengarangnya lagi buat komik lainnya yang terbit di Manga Plus. Judulnya Ichinose Family's Deadly Sins. BTW gue juga belum lama ya baca komik Takopi ini, makanya gue juga jadinya baru buat videonya sekarang. Oke, langsung aja. Gue mau ngasih review secara menyeluruh, alias review chapter 1 sampai tamat dari manga Takopi's Original Sin. Jadi ini cerita penuh drama yang diselimuti sama elemen sci-fi. Di bagian awal cerita lebih ke 90% drama dan 10% sci-fi. Tapi di pertengahan mulai 50% drama dan 50% sci-fi. Dan di akhir lebih ke 40% drama dan 60% sci-fi. Premisnya sih simpel, bagaimanapun caranya, Tokopi mau ngebuat semua orang bahagia. Ya, jadi nggak cuma Shizuka aja. Semua yang ditemui sama Tokopi mau dia buat bahagia. Tapi semua karakternya punya masalahnya masing-masing, dan masalah mereka saling berkaitan. Shizuka dibully di sekolahnya, dan keluarganya udah berantakan juga. Azuma punya masalah kepercayaan diri. Terus Marina juga punya masalah keluarga yang terjadi karena ibunya Shizuka deket sama bapaknya Marina. Ini juga bukan berarti Takopi mau nyelesain semua masalah itu. Tapi Takopi cuma bener-bener mau ngebuat mereka semua bahagia. Jadi masalahnya terselesaikan atau enggak itu nggak penting. Yang penting mereka semua bahagia. Bagian dramanya biasa aja, karena emang udah banyak juga kasus-kasus di manga ini yang udah sering ada di cerita lainnya. Tapi yang bikin menariknya itu karena ada elemen sci-fi-nya. Jadi kasus yang udah sering kita lihat di cerita lain kayak pembulian atau perselingkuhan karena ada elemen sci-fi-nya, jadi di manga ini kerasa lebih seru. Mungkin yang gue ngerasa agak kurang itu pace ceritanya yang lumayan cepet. Jadi pas ada suatu twist kejadiannya kerasa kurang diperdalam lagi aja gitu. Mungkin karena saking serunya juga kali ya, jadi pas ada bagian yang kurang dikasih lihat, gue yang baca jadi sadar kalau bagian itu perlu dikasih lihat lebih banyak lagi. Gue nggak mau spoiler, jadi gue nggak mau ngasih tahu itu bagian yang mana. Tapi ya ada 2 kali lah gue ngerasa kayak gitu. Tapi tetap kok, secara keseluruhan ceritanya seru buat diikutin. Kalau dari karakternya, kecuali si Takopi, semuanya anak kecil. Dan yang gue sukanya dari manga ini, walaupun semua karakternya anak kecil, tapi semua permasalahan yang mereka alami itu udah tingkat yang sangat serius. Jadinya kerasa banget dampaknya ke kehidupan mereka masing-masing. Dan setiap karakter menghadapi masalahnya dengan cara yang beda-beda. Shizuka digambarinnya karakter yang muram dan jarang tersenyum. Dia cuma bisa nahan semua masalah yang dia terima. Dan bahkan di chapter 1 dia sampai bunuh diri. Sebagai karakter utama, bagus sih dia jadi cepet banget ngambil simpati pembaca. Perkembangan karakternya sendiri kerasanya Shizuka makin lama makin jahat. Tapi karena kita tahu apa yang dia alami di awal dan dia juga masih anak kecil, jadi pas dia kerasa jahat, kita yang baca nggak langsung benci sama karakter itu. Sebenarnya di manga ini nggak ada karakter yang benar-benar baik atau benar-benar jahat, kecuali orang dewasanya. Pendirian pengarangnya dalam ngebuat karakternya mungkin bisa dibilang kayak gini. Nggak ada karakter yang baik atau jahat, setiap tindakan suatu karakter itu karena hal yang dia alami. Hasilnya bagus sih, karena setiap karakternya jadi menarik. Bahkan Marina yang di awal kelihatan orang yang sangat jahat, ternyata bisa juga menarik simpati pembaca. Mungkin di antara karakternya, yang kerasa paling biasa aja itu Azuma kali ya. Karena inti karakternya dia itu, dia cuma berpikir berlebihan aja.
sebenarnya karakternya bagus. Cuma kalau dibandingin sama Shizuka dan Marina, mungkin Azuma yang paling kerasa biasa aja. Terus yang menurut gua kurangnya itu sebenarnya dari karakternya Takopi. Mungkin karena cerita ini lebih ke drama manusia, jadi agak susah ngembangin karakter Takopi. Tapi pengarangnya sempat ngasih lihat kehidupannya Takopi juga. Dan gua ngerasa bagian-bagian kehidupan Takopinya kurang diperdalam. Karakter Takopinya sih menarik. Cara dia ngelihat apa itu kebahagiaan dan gimana cara kerja manusia, itu semua menarik. Tapi karena Takopi punya peran yang besar di cerita ini, jadi gue ngerasa karakter Takopi juga harus dikasih lihat lebih dalam lagi. Gue nggak mau spoiler, tapi kalau karakter Takopinya diperdalam lagi, terutama di bagian hubungannya dengan keluarganya, mungkin dampak dari endingnya akan kerasa lebih besar. Terus dari gambarnya, jujur sih awalnya gue ngerasa gambarnya nggak bagus-bagus banget, tapi gambarnya punya ciri khasnya sendiri. Jadi lama-lama gue ngerasa gambarnya nggak bagus dan nggak jelek, tapi gambarnya unik. Kalau dari desain karakternya, gue juga ngerasa biasa-biasa aja ya. Review gue sampai situ aja. Tapi terakhir gue mau ngasih semacam fakta unik aja sih. Ini spoiler, jadi yang nggak mau kena spoiler bisa langsung ke bagian berikutnya. Udah gue tandain di menit videonya. Oke, jadi bis kelar baca volume 1 dan 2, gue baru sadar kalau cover art 2 volume itu adalah Shizuka dan Marina yang lagi pakai pita kebahagiaan. Dan di ending ceritanya kan mereka berdua jadi teman. Jadi sebenarnya ceritanya udah ke spoiler dari cover artnya. Gue juga baru sadar pas udah kelar bacanya. Dan gue ngerasa itu unik aja sih, gue suka. Kalau yang fisik, manga ini udah dijual di Indonesia. Tentu aja bahasanya juga bahasa Indonesia. Gua sendiri belinya itu lewat Tokped, nama tokonya Dojo Buku. Gua taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli di situ juga. Kalau yang digital, yang resminya sebenarnya di Manga Plus, tapi di situ nggak lengkap. Yang lengkapnya malah di tempat yang nggak resmi, ada di Manga Reader. Tapi di situ adanya yang bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini, yang diterjemahin baru satu chapter aja. Gua taruh semua linknya di deskripsi. Segitu aja full review dari gue buat manga Takopis Original Sin. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.